panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan yang sangat berharga, yaitu berbagi praktik baik implementasi 2 jurus BK hebat dalam rangka pelatihan pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah Provinsi Jawa Timur. Saya Muzulahidah akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk mengawal kegiatan kita, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing di sini. Doa selesai. Bapak Ibu sekalian, ini kita memasuki acara inti, yaitu sesi penyampaian praktik baik implementasi 2 jurus berikut. Praktik baik hari ini akan disampaikan oleh Ibu Tri Jayanti SPG. Beliau adalah sosok yang telah berhasil menerapkan praktik inovatif dan akan memberikan pengalamannya kepada kita semua. Kepada Ibu Tri Jayanti SPG, disilakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri kegiatan saya hari ini, yaitu tentang berbagi praktik baik implementasi OJL 2 jurus BK hebat di SMA Negeri 1 Banjar. Terima kasih banyak Bapak Iska sudah bersedia berkunjung ke SMA Negeri 1 Banjar. Izin saya menyampaikan hasil dari praktik baik saya selama kurang lebih 1 bulan. Jadi dalam kegiatan praktik baik ini, implementasi praktik baik 2 jurus BK hebat ini merupakan hasil dari pengintegrasian pemahaman dan ide-ide yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan intensif Fasbelbika Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 27 sampai 30 September 2025, di mana ketika hasil dari pelatihan ini saya masukkan ke dalam perencanaan OJL di SMA Negeri 1 Banjar. Dalam pelaksanaan OJL ini saya melakukan kegiatan pembelajaran melalui metode AK, di mana metode AK ini bertransformasi menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Bapak Ibu, di sini saya ketika pelatihan belajar tentang 7 jurus BK hebat yang meliputi yang pertama kenali potensi, kedua kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Di mana 7 jurus ini sangat bermanfaat sekali bagi saya guru khususnya dan bagi Bapak Ibu guru pada umumnya. Dalam praktik baik ini saya sudah menerapkan 2 jurus BK hebat. Saya memilih jurus yang pertama dan kedua, yaitu tentang kenali potensi dan kelola emosi. Dalam kegiatan praktik baik ini, saya berharap saya mampu menyebarluaskan pengalaman positif saya dalam membantu murid mengenali potensi dirinya masing-masing. Kemudian saya juga mampu memberikan inspirasi dan contoh nyata tentang strategi, metode, atau pendekatan yang efektif dalam pembelajaran. Kemudian saya ingin menyebarluaskan juga strategi pembelajaran sosial emosional yang efektif, yang pastinya dalam kegiatan berbagi praktik baik ini saya ingin meningkatkan pemahaman Bapak Ibu semuanya tentang ilmu BK dalam kegiatan yang mampu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran atau pemberian layanan yang fungsinya untuk memfasilitasi
tujuan saya melakukan praktek baik itu ingin menyebarluaskan hasil dari saya pelatihan Bapak Ibu. Kemudian biasanya Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, metode atau pendekatan apa yang seringnya Bapak Ibu lakukan? Biasanya Bapak Ibu ketika pembelajaran di kelas menggunakan metode apa atau pendekatan apa yang dilakukan? Ceramah, kemudian apa lagi? Diskusi. Jadi sebagian besar kita melakukannya. Pertama kita awali dengan ceramah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lakukan dengan diskusi. Nah, dalam kegiatan hari ini saya akan berbagi tentang metode pembelajaran yang kita sebut AK. Di mana AK ini terdiri dari 4 kegiatan. Jadi dalam kegiatan ini itu ada 4 kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, A itu aktivitas, di mana kita melibatkan siswa dalam praktek pengalaman langsung. Kemudian yang kedua, refleksi, yaitu kegiatan mendorong siswa untuk merenungkan dan menganalisis pengalaman aktivitas mereka. Jadi setelah kita melakukan kegiatan aktivitas, ketika siswa melakukan praktek pengalaman langsung, kemudian kita refleksi. Setelah kita refleksi, baru kita kaitkan dengan yang namanya konseptualisasi. Jadi kita baru memberikan yang namanya materi. Jadi materinya tidak kita berikan di awal. Kalau biasanya tadi kita ceramah dulu memberikan materi, kalau dengan metode AK ini kita melakukan aktivitas terlebih dahulu. Jadi untuk materinya kita ada di bagian ketiganya, di bagian konseptualisasinya. Setelah murid-murid memahami konsepnya atau teori yang mendasari dari aktivitas tersebut, baru kita lakukan yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi tadi mungkin Bapak Ibu sudah lakukan dengan diskusi, seperti itu contohnya. Jadi di sini dalam aplikasi ini kita membimbing siswa untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi yang kita berikan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Terutama ketika mereka saat menghadapi kegagalan, mereka sudah tahu nih apa yang akan saya lakukan, seperti itu. Jadi ini tentang metode AK. Oke Bapak Ibu, untuk metode AK gimana, ada tanggapan atau pertanyaan? Loh, kita langsung ya. Tertarik nggak Bapak Ibu tentang metode ini? Tertarik banget. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan contoh tentang penggunaan metode AK ini. Oke, yang pertama, saya melaksanakan metode AK ini pada jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Saya laksanakan di kelas 11.3, itu pada hari Selasa 7 Oktober 2025, di mana ini minggu pertama bulan Oktober, jamnya di jam pertama. Dasar pemilihan saya di jurus pertama ini, kenali potensi, yaitu berdasarkan dari hasil angket kebutuhan peserta didik yang sudah saya lakukan di awal pembelajaran semester ganjil ini atau semester 1. Kemudian saya susun dalam program tahunan, di mana kegiatan ini merupakan dari pengembangan bidang pribadi dengan topik pengembangan diri dan potensi. Dan harapannya ketika kita mampu mengenali potensi peserta didik, kita mampu mengembangkan dan mengarahkan potensi yang mereka miliki. Oke, ini yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung di kegiatan intinya. Jadi pertama yang kegiatan aktivitasnya. Jadi yang pada kegiatan aktivitas ini, saya meminta peserta didik untuk membayangkan ketika menjadi seorang superhero, di mana superhero itu mempunyai yang namanya superpower atau kekuatan. Nah, kekuatan ini kita kaitkan dengan potensi tadi. Bagaimana caranya kita mengenali potensi murid kita. Setelah masing-masing peserta didik membayangkan menjadi superhero dan superpower yang dimiliki, dilanjutkan dengan mengenali kekuatan yang dimiliki oleh teman sebangkunya. Jadi dilakukan secara berpasangan, menuliskan satu kata atau satu kalimat positif tentang kekuatan yang dimiliki oleh teman sebangkunya. Oke, Bapak Ibu, ada gambaran kira-kira untuk kegiatan aktivitas ini? Ada. Oke, biar lebih tergambarkan lagi, saya beri contoh cuplikan singkatnya tentang videonya. Oke, sudah siap? Kenal potensi, ayo berhasil. Dari potensi,
kegiatan tadi, contoh singkat mengenai kegiatan aktivitas, yaitu di mana mungkin kalau kita menggambarkan semacam ice breaking atau apa, tapi di sini ice breakingnya kita langsung kaitkan dengan kontennya atau isi dari materi yang akan kita sampaikan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi mungkin di kegiatan pembukaan sudah ada ice breaking tapi secara umum, tapi dalam kegiatan aktivitas itu bisa kita isi permainan-permainan atau yang membuka anak itu mengalami suatu pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan, seperti itu. Kemudian setelah anak itu mampu melakukan kegiatan aktivitas dan balik, kita lanjutkan dengan yang namanya kedua, refleksi. Kita merefleksikan hasil dari pengalaman tersebut. Jadi di sini saya tadi minta anak-anak untuk menyampaikan hasil perenungannya ketika menjadi superhero itu seperti apa, kemudian menyampaikan kekuatan yang dimiliki oleh temannya, dan di sini ada bagian ketiganya, kita di sini meyakinkan nih bahwa setiap manusia itu pasti punya namanya kekuatan, di mana kekuatan itu akan berkembang kalau kita arahkan, seperti itu. Kemudian biar ada gambar lagi sama ya Bapak Ibu, saya kasih contoh lagi tentang kegiatan refleksinya seperti apa. Dari terapkan juga teman kalian sudah menyampaikan ketika bayangan menjadi superhero, ada yang menjadi Wonder Woman, ada yang ingin menjadi seorang Batman, ada juga yang merasa bahwa dia itu mempunyai super power saat tangga. Jadi ketika ada teman yang butuh bantuan, dia langsung membantu seperti itu. Jadi ketika kita sudah bayangkan, jadi semuanya lihat bahwa kalian semua memiliki kekuatan tidak? Punya kekuatan ya? Punya ya. Kekuatan atau kelebihan yang kalian miliki, seperti itu. Kemudian dari kekuatan yang kalian miliki, jadi kita bisa mengatakan bahwa potensi itu adalah, ada yang mau bacakan? Silakan. Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kemampuan dan diri seseorang yang bisa dikembangkan menjadi keterampilan nyata bila dibagi dari kesalahan. Potensi adalah kemampuan laten, belum tentu terlihat, tapi juga belum bisa dikembangkan. Terima kasih. Jadi benar sekali, potensi yang tadi sudah disampaikan Arni sama si Denny, bahwa potensi adalah apa? Kemampuan atau bakat. Kemudian tadi Mata sudah menyampaikan bahwa adanya apa? Suatu kekuatan dalam diri seseorang. Di sini potensi itu apa? Artinya kemampuan dan potensi itu apa? Terlihat atau tersembunyi. Jadi kita mungkin tadi ada beberapa yang masih bingung ya. Ketika kita untuk menunjukkan kekuatan temannya apa, saya juga punya apa, dan itu kan apa? Kita belum tahu nih, belum tahu kita punya kekuatan apa dalam diri kalian. Tapi potensi itu bisa tumbuh jika begini yang namanya kata rasa. Jadi kita ibaratkan potensi itu adalah benih. Di mana benih itu kalau kita rawat dengan baik akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan bermanfaat. Sama seperti kalian, ketika kalian sudah mengetahui potensi yang kalian miliki, kalian mampu nih memilih atau mengarahkan diri untuk mencapai sesuatu seperti impian kalian. Kira-kira bisa deh? Saya oke. Oke, jadi kegiatan refleksi ini kita mulai mengaitkan kembali dengan topik yang akan kita bahas Bapak Ibu. Jadi anak ada keterhubungan dari kegiatan awal kita sampai dengan kegiatan berikutnya sampai kita menuju ke yang namanya konseptualisasi. Baru kita ke penjelasan materinya seperti itu. Jadi di sini di konseptualisasi ini saya menjelaskan tentang konsep atau materi yang mendasari potensi itu seperti apa. Nah di sini untuk pengenalan potensinya kita mengidentifikasinya menggunakan aplikasi Aku Pintar, di mana anak-anak mencari tahu kecerdasan apa yang dimiliki oleh mereka, seperti itu. Jadi karena kita di sini SMA, outputnya di mana kita mengharapkan anak-anak itu melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi nanti kita alahnya dari hasil pengerjaan tes Aku Pintar ini bisa diarahkan untuk pemilihan ke studi lanjutnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan kegiatan ini pastinya biar anak itu tidak bosan mendengarkan saja, kita lakukan secara interaktif. Jadi seperti tadi, anak diminta untuk membacakan, dan kita pun ada mungkin seperti pertanyaan romantis dan sebagainya agar kelas menjadi lebih hidup, seperti itu.
Nah, di sini dalam konsep itu saya cenderungkan pada kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh manusia. Jadi setiap manusia pada dasarnya memiliki 8 kecerdasan ini Bapak Ibu. Tapi hanya mungkin 1 atau 2 saja yang menonjol, meskipun kecerdasan yang lainnya bisa saling mendukung kecerdasan yang paling dominan seperti itu. Jadi dengan nanti anak memahami kecerdasan yang mereka miliki, harapannya mampu mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Oke, di sini Bapak Ibu sudah mengetahui kecerdasan yang Bapak Ibu miliki? Atau dulu ketika memilih studi di perguruan tinggi itu karena asal milih atau memang saya mampu di situ? Asal milih ya. Tapi ketika sudah bekerja kira-kira itu memang passionnya Bapak Ibu atau ada yang sudah merasa itu sebenarnya bukan passion saya? Bisa menyesuaikan. Oke, jadi dengan adanya kalau dulu kan belum ada perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk mengetahui kecerdasan kita harus menggunakan yang namanya jasa teknologi yang berbayar. Tapi kita sekarang dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa menggunakan aplikasi yang gratis tidak perlu berbayar seperti itu. Jadi di sini kita cukup menggunakan HP pintar dari siswa. Bapak Ibu nanti juga bisa mencobanya untuk menguji apakah benar saya sekarang bekerja sesuai dengan passion saya, sesuai dengan kecerdasan saya seperti itu. Jadi di sini saya menjelaskan tentang masing-masing dari kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini saya putarkan video singkatnya tentang hasil dari tes yang mereka miliki. Jadi tadi contoh singkat tentang penjelasan konseptualisasi tentang kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini seperti guru bahasa Indonesia, kecerdasan majemuknya adalah verbal linguistik. Kemudian guru olahraga kecerdasannya adalah kinestetik. Seperti itu. Kemudian guru BK kecerdasannya intrapersonal, guru matematikanya kecerdasannya logis matematik. Seperti itu.
Ini kan Bapak Ibu bisa mengecek di aplikasi apakah benar kecerdasan saya itu kecerdasan intrapersonal, logis matematik, atau kinestetik seperti itu. Ketika kita sudah memberikan sebuah konsep, baru kita lanjutkan ke pengaplikasiannya. Jadi siswa memahami nih, materi yang saya dapatkan itu bisa tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lanjut ke kegiatan aplikasi. Dari dalam kegiatan aplikasi ini, saya mengadakan kegiatan diskusi kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri dari sesuai dengan hasil tes kecerdasan masing-masing. Jadi kelompok intrapersonal sendiri, kelompok naturalistik sendiri, kelompok verbalistik sendiri, dan kelompok interpersonal sendiri. Jadi sesuai dengan hasil dari tes kecerdasan yang mereka miliki. Dan di kelas tersebut tidak semua 8 jenis kecerdasan itu muncul semua, hanya beberapa saja. Contohnya mana ada intrapersonal, naturalistik, logis matematik, dan verbalistik. Jadi tidak semua jenis kecerdasan itu bisa dimiliki setiap manusia atau dominan. Jadi hanya beberapa saja. Jadi kelompoknya mungkin ada yang sendirian, naturalistik sendiri, logis matematik sendiri, seperti itu. Kemudian ketika kegiatan mereka diskusi kelompok agar pahami tentang kecerdasan yang mereka miliki, maka kegiatannya di sini saya ada 3 kegiatan. Yang pertama, mereka merencanakan karir yang sesuai dengan hasil tes kecerdasan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu setelah mereka tahu nih rencana karir mereka dari hasil tes kecerdasannya, mereka memilih cita-cita. Kira-kira cita-cita saya itu apa? Jadi kecerdasan yang saya miliki. Setelah tahu cita-citanya apa, baru dimantapkan lagi untuk pengembangan dirinya. Seperti kalau di sekolah mengikuti ekstra. Jadi ekstranya sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki. Atau ketika di sekolah tidak ada ekstra yang memadai, maka mereka bisa melakukan pengembangan dirinya di rumah. Contohnya misalnya yang mereka ingin jadi seorang pengusaha, dan mereka di rumah bisa mengembangkan dirinya melalui sudah mulai belajar tentang jualan online seperti itu. Oke, biar lebih jelas saja ada gambarannya, langsung saja kita ke contoh videonya. Semuanya sudah tahu hasil kecerdasannya ya? Kalau sudah berarti kita lanjut saja kegiatan diskusi. Jadi kegiatan diskusi ini nanti kalian berkelompok sesuai dengan hasil tes kecerdasan masing-masing. Kemudian nanti kita diskusikan nih kira-kira kecerdasan yang kalian miliki itu untuk perencanaan karirnya seperti apa. Tentuan cita-citanya bagaimana, kemudian langkah apa nih yang kalian lakukan untuk pengembangan diri sesuai dengan hasil kecerdasan kalian. Sudah siap? Sudah, berkali lagi dari potensi. Oke, silakan dalam 10 menit kalian diskusi tentang perencanaan karir sesuai dengan hasil tes kecerdasan kalian. Oke, silakan digabung semua dan kelompok masing-masing. Oke, yuk kita presentasi ya.
tadi contoh dari kegiatan aplikasi di mana siswa belajar memahami tentang kecerdasan yang mereka miliki mampu digunakan untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan saya di sini menyampaikan Bapak Ibu juga harapannya ketika Bapak Ibu di sini mengenali potensi dari murid, Bapak Ibu juga mampu mengarahkan. Jadi tidak hanya BK saja yang mengarahkan. Jadi karena tadi kecerdasan itu ada 8 banyak macamnya dan mungkin sesuai dengan level yang Bapak Ibu ampuh. Jadi ketika Bapak Ibu mengenalinya, mampu nih mendorong motivasi anak tersebut untuk tetap semangat belajar tentang mapel tersebut. Contoh saja tadi misalnya ada yang tes kecerdasannya kinestetik. Nah, ketika di olahraga menonjol dari situ. Kalau misalnya memang nilainya tinggi, coba Bapak Ibu kenali lagi, dimotivasi ke depannya ini jadi seperti apa. Tadi contohnya dia ingin menjadi seorang atlet seperti itu. Jadi karena di sini kita membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid, jadi Bapak Ibu juga di sini membantu mengembangkan. Misalnya ketika dia sudah jelas nih bisa di olahraga, mampu tidak dia ikut misalnya ekstra di bagian olahraganya, kemudian bisa tidak ketika dia diarahkan untuk mengikuti olimpiade atau lomba seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini ketika sudah memahami, ini misalnya Bapak Ibu tidak mengetahui hasil tes kecerdasan anak tersebut. Jadi bisa kita lakukan dengan tadi yang asesmen non tes, yaitu berupa pengamatan. Pengamatannya dari apa? Dari hasil belajar siswa tersebut, mungkin dari nilai ulangannya, nilai tesnya yang memang stabil. Jadi tidak yang didongkrak, misalnya dari 6 kita dongkrak jadi 8, tapi yang memang dia hasilnya memang selalu bagus seperti itu. Ada kemungkinan memang dia ada potensi di situ Bapak Ibu. Kemudian ketika kita amati di pembelajaran, mungkin dari keaktifannya, dari dia membuat tugas dan sebagainya, memang mempunyai kriteria yang cocok dengan level Bapak Ibu, ya coba kita kenali lagi, kita bantu mereka untuk mengembangkannya seperti itu. Bapak Ibu gimana, bisa tidak kira-kira? Coba ya, kita jadi sama-sama nih membantu mengenali potensi anak didik kita. Jadi mereka tidak hanya berkembang sendiri, tapi ada motivasi dari Bapak Ibu juga yang mendukung mereka untuk lebih giat lagi mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi tidak sekedar nanti kita mengambil atau dia yang kelihatan aktif dan sebagainya, tapi ternyata dia hanya aktif saja, tapi potensinya ternyata di situ tidak begitu menonjol. Jadi nanti hasilnya tidak maksimal seperti itu. Oke, tadi yang kenali potensi sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Saya berharap nanti Bapak Ibu juga sama-sama mengenali potensi anak didik kita. Meskipun Bapak Ibu mungkin tidak memakai hasil tes kecerdasan, bisa jadi nanti nilai rapotnya atau keseharian mereka ketika dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Jadi yang kedua ini saya ingin berbagi praktik kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kita mengenali emosi anak didik kita, atau kita mengenali emosi yang kita alami seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita di rumah mungkin pagi-pagi mau berangkat sekolah, tiba-tiba hujan, nanti takut bajunya basah, ya kan? Sudah bajunya basah, kemudian sampai sekolah kok anak juga terlambat, akhirnya perasaan kita menjadi campur aduk dan karuan, jengkel. Jangan sampai kita akhirnya situasi tersebut mempengaruhi yang kita awalnya semangat ingin memberikan pembelajaran di kelas, akhirnya kita menjadi rasanya enggan di kelas, males-malesan seperti itu. Jadi kita di sini belajar tentang yang namanya kelola emosi, khususnya di sini dalam pembelajaran sosial emosionalnya Bapak Ibu. Oke, untuk kegiatan yang kelola emosi saya laksanakan pada hari Senin 13 Oktober 2025 pada minggu kedua bulan Oktober, tepatnya di kelas 11.5 pada waktu jamnya siang Bapak Ibu. Ini hampir menjelang pulang, jadi apakah ketika pulang juga mempengaruhi kondisi emosional anak atau bagaimana? Nanti coba kita lihat dari hasil video yang sudah saya lakukan. Di dasar pemilihan dari jurus kedua ini masih sama seperti tadi yang kenali potensi. Jadi berdasarkan dari hasil angkat kebutuhan peserta didik. Jadi di mana kita mungkin murid-murid kita adalah Gen Z atau strawberry ya. Jadi di mana mereka mungkin terlihat cantik tapi sebenarnya rapuh seperti itu. Jadi di sini mereka juga membutuhkan apa? Topik tentang pengelolaan emosi dan stres. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya, kita ke bagian aktivitasnya. Jadi pada kegiatan aktivitas di sini saya memulainya dengan
bernyanyi terlebih dahulu tentang cuaca emosi mereka. Jadi emosi ini saya gambarkan atau analogikan seperti warna, kemudian dilanjutkan dengan mengenalinya melalui cuaca emosi. Jadi mereka biar tidak monoton atau kurang menyenangkan, jadi kita buat variasinya. Jadi dengan metode ARKA ini setidaknya kita ada pengembangan inovasi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika mereka sudah mampu mengenali cuaca emosinya, mereka mampu mengungkapkan harapan cuacanya hari ini. Misalnya dari awalnya hujan atau mendung menjadi cerah seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contohnya ya Bapak Ibu. Bagaimana perasaanmu hari ini? Oke, perasaannya hari ini gimana? Ngantuk, apalagi panas, ngantuk, lapar. Oke. Yakin itu perasaan kalian? Coba kita bahas ya, apakah perasaan itu berupa ngantuk, lapar dan sebagainya. Kita menggambarkan bagaimana emosi itu seperti apa. 1, 2, 3. Emosi Oke, bagus. Jadi
tadi salah satunya saya minta mereka untuk menyanyikan lagu tentang emosi, kemudian untuk gambaran lebih jelasnya kita belajar mengenai cuaca emosi seperti itu. Jadi biasanya Bapak Ibu untuk mengenali emosinya murid-murid bagaimana ketika awal pembelajaran? Pernah ditanyakan atau kita yang ini langsung memateri saja? Langsung ya, biasanya kita langsung ya, karena mungkin pengajaran nanti waktunya tidak cukup seperti itu. Tapi kira-kira kalau kita mengenali emosi murid kita, perlu tidak sebenarnya? Perlu ya. Ya karena tadi kita sebenarnya sudah vibe-nya semangat sekali ke kelas, membuat media pembelajaran menarik, tapi ketika di kelas anaknya tidak berespon sama sekali seperti itu. Jadi mungkin kita sudah membiasakan juga ketika mempresentasi dengan menanyakan ketika disebut namanya mereka mengucapkan perasaannya hari ini seperti itu. Tinggal ketika sudah tahu nih perasaannya murid-murid kita, tinggal kita tidak lanjuti atau kita hanya sebatas menanyakan saja seperti itu. Ya kita lanjutkan. Jadi tadi ketika kita sudah belajar anak-anak diminta menggambarkan cuacanya, kemudian di sini kita ke bagian refleksi Bapak Ibu. Jadi di sini mereka ketika sudah mampu menggambarkan cuaca yang mereka alami, cuaca emosinya, kira-kira hal apa saja yang mereka bisa pelajari dari cuaca tersebut. Jadi di sini saya menekankan bahwa ada 3 hal yang bisa dipelajari ketika kita menggambarkan cuaca emosi. Itu yang pertama, kesadaran diri. Jadi mereka mampu nih mengenali emosi atau perasaan mereka saat ini yang tadi digambarkan dengan cuaca. Kemudian setelah mengenali cuaca mereka, cuaca emosi mereka mampu nih mengelolanya. Jadi reaksi apa nih yang akan saya lakukan ketika saya dalam cuaca hujan, cuaca badai seperti itu. Jadi mereka mampu melakukan respon yang seperti apa, apakah respon yang positif atau negatif. Misalnya dari badai, mereka marah-marah sama teman dan sebagainya, atau mereka mau cerah, jadi selalu tersenyum, semangat dan sebagainya. Ketika mereka mampu mengelola emosinya, baru kita di sini merencanakan nih, saya mau menjaga emosi saya yang saat ini saya alami atau saya mau perbaikinya. Misal yang hari ini tadi berangkat sekolah sudah badai marah, apakah mau tetap saya marah di sekolah seharian atau saya ubah perbaiki menjadi cerah, semangat seperti itu. Jadi anak mampu nih merencanakan untuk hari ini saya kedepannya mau apa seperti itu. Contohnya tadi berarti untuk rencananya akan bersyukur seperti itu. Di sini saya meyakinkan juga pada murid bahwa cuaca itu akan berlalu sama seperti emosi yang mungkin awalnya badai marah bisa menjadi cerah atau pelangi seperti itu. Jadi sama nih ketika Bapak Ibu sudah vibe-nya positif di ruang guru bangun kelas semangat nih, saya mau mengenalkan media baru dalam pembelajaran. Tapi ketika anak-anak tidak semangat, jadi apa nih yang akan kita lakukan? Apakah dari Bapak Ibu yang awalnya cerah menjadi badai atau hujan di kelas seperti itu. Jadi kita pun perlu belajar yang namanya mengelola emosi Bapak Ibu. Oke, di sini contoh dari kegiatan refleksinya. Jadi tadi berkali menurut si Asifah telah melewati yang namanya drama sudah belajar maka akan muncullah yang namanya kembali. Oke, jadi kita tadi belajar mengenali cuaca emosi yang kalian alami. Jadi di sini ada beberapa macam poin yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri itu adalah kita mampu mengenali perasaan. Ya, kekuatan atau kelemahan yang kita miliki.
kelas kita tadi itu ya Bapak Ibu refleksikan dari apa yang mereka rasakan, mereka mampu menyadari emosinya, kemudian mampu mengelola dan mampu merencanakan di hari saya mau apa. Jadi kita hidupkan ke konseptualisasinya, ke materinya seperti itu. Jadi di sini konsep materinya, jadi kegiatannya sama, diskusi kelompok lagi. Jadi nanti ada studi kasus tentang peristiwa di kelas dan nanti anak merespon dalam bentuk emosinya seperti apa. Oke, di sini kita untuk contoh video dari konseptualisasinya. Di sini tentang beberapa konsep mengenai emosi. Kira-kira emosi itu apakah semuanya baik? Ya. Oke, contoh emosi yang baik apa? Atau yang negatif? Marah. Oke, marah disebutkan dalam bentuk apa? Nyamuk. Itu berarti emosi yang baik ya. Kalau kamu gitu berarti perlu kita kelola nggak? Oke. Apa sih emosi itu berdua? Yang pertama ya, agar kita tidak dikuasai oleh perasaan, misalnya marah, tidak nyamuk ya. Kita mengelola emosi ada beberapa macam hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kita apa? Dengan cara mengetahui kompetensial atau sosial emosional learning. Jadi di sini ada berapa? 5 ya. Oke, apa saja? Oke, kita lanjutkan coba. Lalu peta emosi. Jadi yang peta emosi ini kita tahu ketika senang itu rasanya apa aja sih yang disebutkan di sini. Oke. Perlu kita ketahui nih, kenapa kita bisa berperilaku demikian. Terkadang misalkan tadi ketika orang marah itu kok selalu kamu tidak mau tenang dan sebagainya. Ternyata tidak ada teorinya. Jadi di sini ada yang namanya self regulation atau mengendalikan diri dengan menahan otak kita. Jadi setiap manusia diberikan yang namanya otak. Jadi otak itu berperan penting di dalam perilaku kita. Dan ternyata di otak itu ada 3 bagian nih. Apa aja nih? Neocortex, limbic, sama reticular. Responsible decision making. Jadi ketika kita memutuskan untuk bertanggung jawab, jadi kita ada yang kalimat sudah dan memiliki tindakan. Jadi setiap apa yang kita lakukan namanya ketika emosi nih ya. Yang pertama ketika kita belum mengenal dan mengerti emosi itu apa, kita emosi langsung respon tindakan. Marah langsung hajar temennya, marah langsung nyamuk ya. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita responsible decision making, keputusan yang bertanggung jawab, kita di sini emosi kita sudah dulu nih. Selanjutnya respon tindakannya. Dan di jeda ini ada yang namanya hierarki pilihan. Jadi ada kacamata tahapannya. Kita memilih antara jedanya kita dulu 1 sampai 10. Jadi ketika kita jeda kita hitung dulu nih 1 sampai 10. Antara nama dan sebagainya apa nih yang akan kita rasakan. Kemudian ada juga yang jadi stop dulu nih, kita berhenti dulu. Jadi berapa menit dan sebagainya. Ini ada pertanyaan tentang ini? Belum ya, jadi kan kita ada emosi dari segi jeda apa tindakan? Oke Bapak Ibu, biasanya kalau ada orang yang terlambat dan sebagainya biasanya langsung memarahi atau apa? Ditanya, oke. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang social emotional learning, jadi kita memahami nih kondisi emosi setiap orang itu pasti berbeda dan bagaimana kita meresponnya. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kita dipengaruhi yang namanya emosi. Nah, emosi itu ternyata ada perannya di otak kita, Bapak Ibu. Jadi ternyata di otak itu ada 3 bagian, neocortex, limbic, sama reticular. Itu berarti kan kita mau menggunakan bagian otak kita yang mana, Bapak Ibu? Neocortex itu kita gunakan untuk mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab atau secara logis. Kemudian kalau kita penuh dengan empati, simpati dan sebagainya kita ke bagian limbiknya. Tapi kalau kita suka marah-marah dan sebagainya kita berarti tidak
berada di bagian reptilnya. Jadi kita reptil itu kalau diibaratkan seperti dinosaurus seperti itu. Jadi kita kalau sedang marah atau perasaannya nggak nyaman, dan kita sedang dikuasai yang namanya dinosaurus Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi seperti istilah kan ada peribahasa juga, dimana ketika kita bahagia jangan membuat janji. Kemudian ketika kita marah jangan mengambil keputusan. Karena apa ya tadi? Siapa tahu keputusan kita ambil karena hanya sekedar emosi sedang marah, emosi sedang bahagia, akhirnya respon yang kita lakukan kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita tadi sedang bahagia atau marah, ya kita sebaiknya kalau sesuai dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ya tadi kita jeda dulu biar nanti responnya bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika kita senang banget membuat janji, ternyata tidak bisa menepati janjinya. Ketika sedang marah, tiba-tiba memutuskan suatu keputusan, ternyata keputusannya tidak baik, kita menyesal. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita lanjutkan, setelah kita konseptualisasi, kita lanjut ke bagian aplikasinya. Biar anak-anak kita tahu sebenarnya emosi yang tepat itu seperti apa ketika kita merespon suatu peristiwa. Sama ketika tadi Bapak Ibu, ketika ada yang terlambat sebagainya, responnya ada yang langsung marah, ada yang ditanya dulu seperti itu. Nah, ketika ditanya pun mungkin dengan ada yang ketus atau tidak ramah seperti itu. Jadi di sini kita bantu mengajarkan ke murid-murid kita bagaimana merespon situasi itu dengan keadaan emosi yang mereka miliki. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu juga sama bisa menggunakan atau menempatkan emosi Bapak Ibu dalam kesempatan yang tepat seperti itu. Jadi jangan sampai ketika bahagia kita langsung berjanji, ketika marah kita langsung memutuskan suatu keputusan yang mungkin belum tentu bertanggung jawab. Oke, jadi dari kegiatan aplikasi ini saya bagi menjadi 5 kelompok, di mana studi kasusnya sama, ceritanya sama, tapi untuk setiap pengerjaannya prosesnya berbeda. Jadi kelompok yang pertama, mereka nanti mengidentifikasi studi kasusnya melalui cuaca emosi. Jadi seperti tadi, cerah, badai, hujan, dan pelangi. Kemudian yang kelompok 2 mengidentifikasi studi kasusnya melalui peta emosi. Jadi peta emosinya seperti sedih, menangis, dengan ekspresi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelompok 3, biar kita mengetahui juga reaksi seperti apa yang kita tunjukkan, itu kita adakan juga yang namanya role playing atau bermain peran. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui rencana perbaikan perilakunya, kita di sini menggunakan cuaca emosi dan peta emosi juga. Kemudian terakhir kelompok 5, mengidentifikasi pelajaran penting yang diambil atau pesan dari studi kasus yang mereka analisis itu apa dari melalui cuaca emosi dan peta emosi. Oke, berikut contoh. Jadi setelah masing-masing kelompok selesai, mereka mempresentasikan dengan sesuai dengan instruksi tadi, cuaca emosi, peta emosi, dan role playing. Oke, berikut contoh singkat dari videonya. Jadi hari ini kita bagi menjadi 5 kelompok. Itu 1 sampai 5 ya. Mulai dari berapa? Saya kumpul kelompok 1 dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, dan nama kita ingat dulu ya. Cerah, aku sama, hujan,
Baru tadi contoh dari aplikasi penggunaan bagaimana kita ekspresikan emosi kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang sedang dialami, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, dari jurus 1 kenali potensi dan kelola emosi sudah kita tadi amati. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira tadi untuk pembelajaran angka sendiri menarik tidak sebenarnya untuk Bapak Ibu? Atau bisa nggak kira-kira nanti Bapak Ibu mencoba untuk membuat kegiatan intinya menggunakan metode ARKA ini? Terlalu sulit ya Bapak Ibu ketika kita di kegiatan inti yang biasanya mungkin langsung materi, diskusi atau mungkin praktek langsung, kita menjadi 4 bagian dari kita bagi aktivitasnya, refleksinya, kemudian baru ke materinya, kemudian baru ke aplikasiannya. Kira-kira sulit tidak ke situnya? Ya, nanti disesuaikan. Jadi dari gambaran tadi yang sudah saya contohkan, kira-kira mampu tidak menginspirasi Bapak Ibu? Dicoba Bapak Ibu ya, siapa tahu nanti bisa membuat murid-murid kita menjadi lebih semangat lagi. Ya, yang tadinya awalnya mungkin hanya mendengarkan ceramah terus, tapi kita libatkan dalam sebuah kegiatan aktivitas tadi, refleksi dan sebagainya. Gitu. Jadi ketika saya melakukan implementasi jurus tadi, saya juga mengalami yang namanya kendala Bapak Ibu. Jadi di sini saya kendalanya itu ya pertama ya sama, kadang murid itu masih merasa kurang percaya diri, takut berpendapat, takut kalau hasilnya itu salah seperti itu. Jadi ketika mungkin maju dan sebagainya, anak-anak itu mesti kadang suaranya pelan dan sebagainya, kurang percaya diri Bapak Ibu. Tapi itulah dari awal proses pembelajaran, jadi kita tetap berusaha menerimanya. Kemudian di sini keterbatasan waktu yang membuat mungkin kegiatan kurang maksimal. Yang terakhir itu kontrak waktu yang kurang maksimal. Jadi biasanya mungkin tadi ketika diskusi saya sudah menyampaikan 10 menit selesai ya, tapi anak mengulur-ulur waktu belum selesai seperti itu. Nah, untuk mengatasinya di sini tadi melalui kegiatan interaktif seperti melibatkan siswa atau murid untuk membacakan materinya, atau kita tadi ada yel untuk salingan kegiatannya. Kemudian kita juga berikan pertanyaan romantis yang mungkin bisa merangsang siswa nih, atau kita bagaimana sih membuat siswa itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Kemudian di sini juga tidak memaksa murid, misalnya murid yang memang belum berani sekali ya kita tidak memaksanya, karena di sini pada dasarnya mungkin kemampuan murid kita baru sebatas itu. Jadi kita mencoba yang sudah mampu dulu saja, sambil kita pelan-pelan mengajak dia untuk membantu meningkatkan rasa percaya dirinya seperti itu. Jadi tadi dengan kita mengenali kondisi siswa kita, emosi mereka, dan kita juga mampu mengelola emosi kita, jadi diharapkan kita mampu nih mengembangkan pembelajaran yang aman, nyaman dulu buat anak. Kalau misalnya kita belum bisa mengajak mereka untuk menyenangkan atau menyenangi pembelajaran yang kita lakukan seperti itu. Kemudian di sini faktor pendukungnya di sini adalah sekolah yang sudah membantu saya melaksanakan kegiatan ini dan baik. Kemudian dari kepala sekolah, tim manajemen dan rekan sejawat yang di sini yang sudah mendukung kegiatan praktik bagi ini. Kemudian pastinya murid-murid yang bersedia meluangkan waktunya, karena biasanya BK itu 1 jam. Mungkin kalau kita bagi ke angka itu mungkin hanya 1 atau 2 kegiatan.
dalam sekali pertemuan saya harus menyelesaikan ke 4 kegiatan tersebut seperti itu. Oke, dari refleksi saya dari sejauh ini dari kegiatan implementasi 2 jurus PK hebat tersebut, saya merasa ya tadi pembelajaran mereka ini sangat menarik sehingga saya harus memunculkan ide-ide kreatif bagaimana caranya saya bisa membuat 4 kegiatan dalam satu waktu, dalam satu materi yang mungkin tadi kebiasaan kita tadi hanya materi langsung aplikasi menjadi ada aktivitas, ada refleksi, baru materi, baru ke aplikasinya seperti itu. Jadi dengan angka ini harapannya kita bisa lebih inovatif Bapak Ibu. Jadi dengan nanti Bapak Ibu mungkin akan mencoba metode angka ini, nanti bisa membantu mengembangkan yang Bapak Ibu tadi awalnya sudah merasa nyaman dan pembelajaran yang hanya ceramah dan diskusi, jadi mungkin lebih bisa mampu mengembangkan idenya lagi. Ketika anak biar bahagia, senang untuk mengikuti kegiatan saya, apa nih yang mau saya berikan di awalnya seperti itu. Jadi kita lebih berinovasi lagi dengan apa media pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan seperti itu. Itu kegiatan AK yang sudah saya sampaikan dan saya merasa cukup senang sekali ya dengan metode pembelajaran terbaru ini karena membuat saya bisa lebih berinovasi, kreatif, membangun ide-ide yang saya miliki seperti itu. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya kembali lagi pada moderator. Baik, terima kasih ucapkan kepada Putri Jayanti yang sudah memberikan paparan yang inspiratif dan bermanfaat untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya yaitu pemberian umpan balik ya. Umpan balik yang pertama dari Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bandar. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan atau berbagi tanggapan, pertanyaan ya, ataupun yang lainnya, monggo kami persilakan Bapak Ibu Guru. Menurut saya dengan adanya tahapan yaitu angka tadi, ada satu pembelajaran tersebut jedanya itu ada dan anak tersebut bisa lebih hidup dan pola pikirnya itu lebih berkembang karena ada tadi aktivasi, kemudian tanya tadi refleksinya apa ya, kemudian konseptual, kemudian refleksi. Jadi betul-betul seperti itu. Hanya kita memang perlu betul-betul persiapannya lebih baik untuk perencanaan dalam pemberian materi. Kemudian saya sangat ada suatu wacana yang adanya perusahaan lagi baik. Kemudian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih tanggapannya Bu Nunu ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain monggo yang ingin berbagi tentang pertanyaan atau tanggapan mengenai kami baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Putri Jayanti. Andi mungkin? Monggo Pak Andi. Terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Bu Tri Jayanti. Mungkin dengan adanya tambahan
sehingga nanti tujuan dari pembelajaran itu bisa disampaikan atau diterima oleh peserta didik dengan baik. Mungkin kedepannya nanti teman-teman di sini juga bisa menyaksikan supaya nanti perkembangan dari peserta didik juga semakin bagus ataupun baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fadi atas umpan balik yang konstruktifnya. Barangkali ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup ya teman-teman dengan waktu? Sudah ya. Oke, selanjutnya umpan balik dari Fasilitator Nasional Pendidikan dan Konseling ya. Kita akan menyimak tinjauan dan penguatan dari Bapak Rizka Darmawan SPD. Kepada beliau persilakan. Oke Bapak Ibu, yang pertama kenalkan saya Rizka Darmawan Bapak Ibu. Saya dari ada di SMA Negeri 1 Purwodadi, tapi saya juga MB jadi lulusan luar biasa bisa kamu juga yang saya. Jadi sebenarnya ada namanya Bapak SPD MM saya Bapak Ibu. Saya di sisi manajemen Bapak Ibu. Cuma nggak usah dicantumkan karena memang saya tidak izin belajar apa-apa. Oke Bapak Ibu, penguatannya untuk Bu Tri Jayanti sudah bagus semua Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya adalah program prioritas dari Kemdikbud yang dipimpin oleh Pak Prof. King. Dan kemarin Pak Prof. King kemarin itu baru dari Semarang Bapak Ibu untuk mengecek program-program yang sudah dilaksanakan oleh BPDT itu terlaksana, terimbas atau tidak. Karena anggarannya luar biasa Bapak Ibu, dan kalau anggaran itu tidak terserap dengan baik atau mengendap nanti diambil Pak Purgaya Bapak Ibu. Karena sekarang itu kayak gitu Bapak Ibu. Karena yang baru terimplementasi hanya 12% dari 20% APBN Bapak Ibu. Dan salah satu program prioritas itu adalah untuk penguatan karakter, terutama untuk di SD, SMP, SMK. Dan mudah-mudahan nanti ada blocking anggaran buat para fasilitator daerah. Termasuk nanti jaringan Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir, tidak hanya BK. Kemungkinan memang kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nggak aja Bapak Ibu. Kalau yang jadi menterinya itu dari guru matematika, atau dosen matematika, atau profesor dari fisika, jadi fisika yang akan dikuatkan. Sementara ini yang dari psikologi yang dikuatkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk Bu Tri Jayanti sudah luar biasa, dokumennya komplit. Kemudian ini seperti CGP Bapak Ibu yang dengan sudah pernah mengikuti, tapi yang belum mengikuti juga yang pernah mengikuti khusus kayak CGP Bapak Ibu, cuma hanya perbedaannya lebih sederhana sedikit. Kalau CGP kan nanti ada apa itu namanya pameran, iya ada pameran hasilnya itu, kemudian hasilnya nanti gimana dan panjang. Ini juga panjang Bapak Ibu rangkaiannya dari bulan bulan Desember ya. Kalau saya kebetulan saya tidak guru sama dengan cuma bedanya saya di jual, saya juga negeri Bapak Ibu. Kebetulan seniornya Mbak Tri Jayanti, saya juga sudah lama Bapak Ibu jadi guru. Dari SD pernah ngajar SD di Semarang, kemudian diangkat di SMK, ditugaskan di SMA dari Kabupaten Grobogan Bapak Ibu. Bagi yang sudah pernah ke Grobogan sangat jauh dari sini Bapak Ibu. Saya ini kebetulan juga meriah sebenarnya Bapak Ibu, tapi saya karena tugas saya harus tetap ke sini. Ini perkenalan saya dulu Bapak Ibu ya. Untuk penguatannya saya kira dengan semua Bapak Ibu guru saya yakin sudah paham, karena dari tadi yang pertama potensi itu Bapak Ibu juga punya kecerdasan verbal. Kalau yang jadi guru itu pasti pintar, skripnya pasti pintar, meskipun ada yang kaku, ada yang tuas, ada yang ada aknya, ada seninya sehingga menarik. Kemudian metode ARK ini sebenarnya metode untuk andragogi Bapak Ibu. Andragogi itu adalah pendidikan bagi kita fasilitator kepada sebaya orang dewasa dari andragogi. Cuma ini kembali pada pedagogi ya, itu dari kita ke anak.
Jadi bahkan apakah menarik, ternyata menarik. Cuman memang ada beberapa, kita kan dulu pernah mengalami yang namanya kita harus belajar karakter anak yang memang pembelajaran itu harus berdiferensi gitu. Nah ini adalah kepanjangan dari pembelajaran berdiferensial. Jadi Bapak Ibu mungkin dulu pernah kita tidak boleh, anak ini pinternya ini tidak boleh mematok apa namanya disamakan ya, namanya disamakan. Ada yang memang dia paknya memang pintar matematika, tapi anak yang satu tidak pintar matematika, dia pintarnya seni. Dan bagaimana matematika ini bisa disenikan? Dan itu Bapak Ibu intinya pembelajaran ini. Ya. Cuma nanti ada agar pembelajaran ini harus menyenangkan begitu sehingga anak tidak berkelima, kemudian tidak yang sudah dikatakan generasi Gen Z, sebentar lagi sudah generasi Alpha. Generasi Alpha itu sudah tidak bisa dipegang Bapak Ibu, dan di atas generasi apa, di atas generasi strawberry tadi yang disampaikan sudah dicekal dan bisa, tapi seenaknya sendiri, kemudian perlu divalidasi. Nah, inilah kepanjangan dari yang disampaikan oleh Bu Dirjen. Jadi begitu semua black mewakili dari apa yang tujuan dari BPDTK yang diwakili BPDTK yaitu Provinsi Jawa Tengah, dan kebetulan Bapak Ibu saya mewakili dari BPDTK dan yang kesini, tapi kemarin menemani Pak Menteri Bu Adiani, Mbak Adiani yang masih muda, saya panggil Mbak. Posisi sekarang di SMP Negeri Sorong dari Semarang langsung habis apa namanya mendampingi Pak Menteri. Pak Menteri pulang, sudah pulang di malam Bapak Ibu, dia baru beliau kayak apa? Kita mundur aja Pak Menteri, saya juga harus mundur, saya sampai riwari dari sana balik sana menyampaikan Pak Diana menyampaikan salam buat SMA Nusa Penida, tidak bisa mewakili, tapi beliau berterima kasih karena sudah melaksanakan yang namanya berbagi praktek khususnya pada guru pendidikan. Dan nanti saya habis dari sini juga turun Bapak Ibu di Wonogenda. Jadi sudah ke sini, lalu saya di Wonogenda, saya tidak dimana. Hari ini ada teman saya di SMP Negeri 1 Bandung. Jadi kita memang semuanya didampingi Bapak Ibu. Itu dan saya cukupkan karena waktunya juga hari Jumat, saya juga baru Jumatan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu untuk berbagi praktek dengan Bu Jayanti. Saya kembalikan kepada Bu Jayanti yang punya izin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rizka Darmawan atas pencerahan Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita di penghujung acara, berbagi praktik baik ini tentunya menambah wawasan baru bagi kita ya, dan sangat bermanfaat sekali dan memberikan motivasi bagi kita untuk selalu meningkatkan kompetensi. Bapak Ibu, sebelum acara saya tutup ya, ada informasi nanti